S50 pertemuan Mike dan sang mantan. Revan masih saja canggung untuk bercanda dengan Sahila. Pasalnya Sahila selalu saja menjadi sosok pendiam semenjak kejadian di kantor tempo hari, tapi bukan berarti Sahila lepas dari tanggung jawabnya. Masih sama dengan hari-hari sebelumnya, Sahila tetap menyiapkan semua apa yang dibutuhkan Revan. Hari ini Revan menyempatkan waktu untuk memenuhi permintaan Sahila, apalagi kalau bukan rumah sakit. Setelah mobil terparkir, Revan dan Sahila langsung saja masuk, sedangkan Mike hanya menunggu di mobil. Sahila menjalani pemeriksaan yang sangat intensif, karena kali ini Revan benar-benar ingin yang terbaik dan tak mau terjadi kesalahan sedikit pun. Setelah beberapa jam, Revan lega melihat Sahila keluar dari ruang pemeriksaan. "Gimana Rin, apa kakak iparmu baik-baik saja?" tanya Revan dengan cepat. "Kakak ipar baik-baik saja, dan juga subur, kalian tenang saja, nanti aku akan kasih tahu kakak, kapan masa subur kakak ipar." "Maksud kamu apa? Apa aku harus menunggu itu kalau aku mau menyentuh istriku sendiri?" ucap Revan membuat Ririn berdecak, sedangkan dengan sigap lengan kekar itu mendapat pukulan dari sang istri. Revan langsung saja diam melihat mata Sahila yang mengarah padanya. Setelah mendengar penjelasan dari Ririn, Revan mulai paham apa yang harus dilakukannya dan yang tidak, tapi Revan sedikit keberatan, namun apalah daya demi Sahila yang begitu menginginkan seorang bayi. Sedangkan di luar, Mike keluar dari mobil karena sedikit jenuh menunggu Revan dan Sahila yang tak keluar juga. Bruk, suara tabrakan di pinggir jalan membuat Mike beranjak dari duduknya. Mike berlari menghampiri kerumunan. "Permisi," ucap Mike dengan membelah kerumunan itu. Betapa terkejutnya wajah tampan itu melihat siapa yang sekarang duduk sambil memegang kedua lututnya yang penuh dengan darah. Mike tak mengucapkan satu patah kata pun, malah pergi meninggalkan kerumunan itu. Kemarahannya meluap, wajah yang cool itu kini berubah menjadi garang, seperti seekor harimau yang sedang mencari mangsa. Mengingat sebuah kejadian yang sangat pahit, yang ingin dilupakannya seumur hidupnya, namun kenapa itu kembali lagi di saat dirinya sudah mulai bisa melupakan semua itu dengan hadirnya Ririn. Mike mengepalkan kedua tangannya dan mengeratkan giginya, namun semua itu ditahannya karena ini rumah sakit. Tak sengaja wanita itu pun melihat Mike yang sedang duduk di depan rumah sakit, wajahnya terkejut sekaligus tegang. "Mbak maaf, aku bisa kok jalan sendiri," ucap wanita yang baru saja kecelakaan itu dengan orang-orang yang memapahnya. Wanita itu menghampiri Mike yang sedang memandang jauh ke depan. Kepalan tangannya itu membuat wanita itu menangis bukan karena sakit di lututnya melainkan teringat masa lalu. Ya, masa lalu yang kelam dalam hidupnya karena sudah meninggalkan laki-laki yang sangat tampan dan juga baik. Jalan yang terlatih serta lutut yang penuh darah itu pun tak dirasa, karena saat ini hanya satu yang akan diucapkan wanita itu, apalagi kalau bukan kata maaf. Tangisan itu mulai pecah melihat laki-laki yang dicintainya berada depannya, meskipun kini tak mungkin lagi untuk mereka menjalin hubungan. "Mas," ucap wanita itu dengan pelan, karena disertai dengan sebuah tangisan. Bukan menghadap, Mike malah berbalik arah memunggunginya. "Aku tahu kamu sangat marah padaku, aku juga tahu kalau aku sudah menyakitimu. Tapi kamu perlu tahu, aku terpaksa melakukan itu semua. Aku nggak ada pilihan lain, karena sekarang kita sudah bertemu, aku ingin minta maaf, aku nggak tahu harus dengan cara apa aku mengembalikan rasa malu kamu, bahkan seumur hidupku pun aku tak bisa, tapi aku berjanji, aku akan membayar semua yang sudah kamu berikan padaku, bagaimanapun caranya," ucap wanita itu masih dalam tangisnya namun sedikit pun Mike menjawab atau menoleh. Setelah beberapa saat, Mike beranjak dari duduknya. "Kita ketemu nanti malam di sini," ucap Mike sambil menyodorkan sebuah kertas. Wanita itu menerima dari tangan Mike. "Jangan sampai lupa datang, aku tunggu," ucap Mike kembali dan langsung berlalu. Sedangkan wanita itu hanya mengangguk. Ada banyak pertanyaan dari benak Mike saat ini, namun semua itu diurungkan menunggu waktu yang ditentukannya. Dalam perjalanan Mike diam 1000 bahasa.
Begitupun dengan Sahila yang masih saja mendiamkan Revan. Sayang bicaralah, Mas nggak kuat kalau harus melihatmu diam. Lebih baik kamu cerewet daripada harus kayak gini, ucap Revan membujuk Sahila supaya berhenti ngambeknya. Oke, aku akan bicara, tapi nanti di rumah, aku ingin kamu menjawabnya dengan jujur, Sahila menghadap Revan. Mendengar kalimat itu saja membuat Revan merasa lega, meskipun bukan kata sayang atau rindu, tapi setidaknya Sahila mau menjawabnya. Benar saja, setibanya di rumah, Revan mengikuti Sahila masuk ke dalam kamar. Revan selalu saja membuntuti Sahila kemanapun dia pergi. Sekarang duduklah, perintah Sahila pada Revan sambil menunjuk sofa. Dengan cepat pula, Revan mengikuti apa yang diperintah sang istri. Sahila terlihat begitu serius membuat Revan sedikit tegang. Mas, kamu harus jujur padaku, bukannya aku bermaksud lancang karena ingin tahu perasaanmu padaku, tapi aku seorang istri, dan sewajarnya kamu tidak menutupi sesuatu itu dariku. Perkataan Sahila pertama kali membuat Revan mengernyitkan dahinya. Revan semakin menggeser duduknya mendekat ke arah sang istri. Maksud kamu apa? Aku tidak pernah menutupi semua masalah darimu, bahkan untuk masa laluku pun kamu tahu semuanya. Untuk perasaanku padamu, apa kamu ingin aku membelah dadaku, supaya kamu percaya bahwa aku sangat mencintaimu, ucap Revan serius sambil memegang kedua tangan Sahila. Sahila menghela nafas panjang. Apa kamu sudah sepenuhnya melupakan Mbak Kania? Tanya Sahila kembali. Pertanyaan macam apa itu? Apa kamu nggak percaya padaku? Ucap Revan, namun dengan kata-kata Revan membuat Sahila semakin kesal. Bukan nggak percaya, tapi Mas jawab saja, itu pertanyaan yang sangat mudah. Aku cuma ingin tahu saja, Sahila berharap Revan mau menjawabnya. Mas sudah melupakan Kania, bahkan sampai ke akarnya, dan Mas nggak mau di antara kita masih saja menyebut namanya. Kamu harus tahu diriku satu lagi, aku tidak pernah main-main dengan cinta. Sekali aku mencintai seseorang, pasti aku akan memperjuangkannya gimana pun caranya. Tapi sekali saja hati Mas ini disakiti, di saat itu juga dia harus lenyap dari hatiku, dan jangan meragukan kesetiaanku, aku sangat mencintaimu, apapun yang kamu mau pasti akan aku kabulkan, kecuali meninggalkanmu, karena aku nggak akan sanggup, kecuali kalau kau membunuhku terlebih dahulu, ucap Revan menunduk, bahkan air mata Revan seakan ikut hadir menyaksikan sang tuannya, sedangkan Sahila malah terisak mendengar pernyataan Revan. Terima kasih, aku juga mencintaimu, maafkan aku salah, dan langsung memeluk sang suami. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu minta maaf, percayalah padaku, ucapnya, sebuah ciuman pun akhirnya mendarat di kening Sahila. Di sebuah restoran, Mike menunggu seorang wanita yang pernah mengisi ruang hatinya. Setelah beberapa menit, Mike mulai menunjukkan wajah yang terlihat sangat marah, karena yang ditunggu tak kunjung tiba. Apa kali ini dia membohongiku lagi? Apa kata maafnya tadi siang itu hanya tipuan belaka seperti yang dilakukannya dulu? Batin Mike menerka. Tak berselang lama, Mike melihat wanita yang ditunggunya itu berlari dari pintu utama. Maaf, aku terlambat, ucap wanita itu yang tak lain adalah Nia sang mantan kekasih Mike. Tidak apa-apa, yang penting kau tidak mengingkarinya, ucap Mike sedikit menyindir. Nia duduk di depan Mike, namun keheningan itu terjadi karena dari keduanya tak ada yang bersuara. Nia merasa canggung dengan apa yang dikatakannya, mengingat laki-laki di depannya itu adalah malaikat penolong yang terpaksa ditinggalnya. Mas, apa kamu marah padaku? Ucapnya pelan. Mungkin saja Nia tahu bahwa Mike sangat marah mengingat dirinya yang pergi tanpa kabar. Mike menyunggingkan senyumnya. Kamu pikir aku mainan yang bisa kamu tinggal setelah kamu bosan, bahkan aku sudah mengorbankan apapun untukmu, tapi apa balasan kamu? Kamu meninggalkanku begitu saja, bahkan kamu tak memberi kabar padaku. Apa kamu sudah mendapatkan pria yang lebih kaya dariku? Ucap Mike membuat Nia menangis, bukan karena apa yang dikatakan Mike, tapi teringat dengan nasibnya yang terpaksa harus meninggalkan Mike. Mas,
ucap Nia di sela-sela tangisnya. Aku tahu aku salah, tapi aku mohon maafkan aku tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Ceritanya sangat panjang, dan untuk uang yang kamu berikan padaku, aku akan membayarnya, meskipun harus menjadi pembantumu seumur hidupku. Tapi kalau kamu minta uang dariku, maaf, aku tidak punya. Untuk hubungan kita aku minta maaf, karena aku tahu, aku tidak pantas untukmu, aku hanya akan menyusahkanmu saja, ucap Nia masih dalam tangisannya. Apa sekarang kamu sadar, kalau kamu salah, dan kenapa sekarang kamu muncul di saat aku mulai melupakanmu? Apa kamu sengaja? Ucap Mike asal. Sebenarnya Mike bukan pria yang kejam, namun rasa sakit hatinya begitu memuncak saat melihat wajah Nia. Mas, Nia sambil memegang tangan Mike, namun dengan cepat Mike menepisnya. Tolong dengarkan aku, kali ini saja, dan mungkin setelah ini kita tidak akan bertemu lagi, ucap Nia dan mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Pada waktu itu aku sudah menelponmu, tapi ponselmu nggak aktif. Saat itu aku mendapat telepon dari tetangga, mereka mengatakan ayahku mat. Sedangkan aku nggak punya kerabat, jadi terpaksa malam itu aku langsung pulang. Dan di saat aku turun dari pesawat ponselku hilang. Aku kembali ke pesawat dan mencarinya, ternyata nggak ada. Dan aku tidak tahu berapa nomor kamu, sedangkan pikiranku saat itu sedang kacau. Aku langsung pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ayah. Dan ternyata benar, ayah tidak sadarkan diri, dia koma.